Dah? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, oke, bertemu dengan saya Wito. Mungkin teman-teman baru kenal juga. Karena orang main YouTube ya, kita coba main YouTube juga. Oke, pada hari ini kita akan nge-review seseorang. Beliau adalah teman dekat saya selama di Purwokerto. Namanya Mas Hendra. Facebooknya Hendra pun nanti ada di bawah. Nanti kita coba sharing dengan beliau. Kemudian teman-teman bisa ya kalau mau cari informasi tentang, kebetulan temanya tentang kuliah di Jepang karena beliau adalah alumni Jepang. Oke, nggak enak juga, kita udah coba jaga jarak, kemudian kita alhamdulillah harapannya tidak punya masalah dengan COVID-19. Jadi kita coba buka itu biar kita lebih akrab. Oke, guys, thank you sebelumnya yang udah nonton, dan juga jangan lupa subscribe, man, biar lebih banyak dan saya lebih rajin untuk nge-review orang-orang yang ada di lingkungan saya. Jadi bukan hanya teman kerja saja, tapi siapapun orang yang saya temui saya akan coba review itu dengan baik. Oke, ini sharing saja. Mungkin ada teman-teman yang pengen kuliah di Jepang dalam jangka waktu pendek atau panjang ini, mungkin setelah COVID-19 selesai, ada yang pengen coba cari beasiswa atau beasiswa mandiri dan lain sebagainya. Nanti kita bisa sharing dan mungkin nanti tanya-tanya di kolom komentar. Jadi nanti kita coba sesi kedua dengan Mas Hendra. Oke, Mas Hendra ini sedikit saya bacakan CV-nya. S1 lulusan dari Undip dan S2-nya dari Hiroshima University, right? Ya. Keren banget coy, kuliah di Jepang dengan berapa musim, Mas? 4 musim. 4 musim. Oke, next, pertanyaan pertama. Why Japan? Kenapa Jepang? Ya, kalau kenapa Jepang ya? Kalau saya lihat itu di antara negara-negara yang lain, Jepang itu memiliki kekhasan tersendiri. Jadi kalau mungkin Eropa itu memang di sana maju dan modern, tapi kalau Jepang itu mereka maju, teknologinya maju, tetapi culture-nya masih terjaga. Itu mungkin yang menjadi daya tarik saya. Kenapa saya tidak memilih negara lain, tetapi saya memilih Jepang. Seperti itu. Dan gadisnya cantik. Ya, tentu saja. Putih-putih. Oke, itu mungkin alasan nomor selanjutnya. Tapi yang pertama saya keren juga nih, karena alasan yang pertama adalah terkait dengan mereka yang maju, modern, tapi tidak meninggalkan culture. Kemudian berapa lama Mas kuliah di Jepang dulu? Ya, kalau dulu saya 2 tahun ya, karena saya 2 tahun dan tidak molor sesuai target. Iya, karena master itu kan target emang 2 tahun dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan selama 2 tahun. Dan setelah pulang, karena saya kangen, lebaran berikutnya saya kembali ke sana. Istilahnya buat melepas rindu gitu ya. Dengan pacar ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Melepas rindu dengan universitasnya ya, berarti sama teman-teman. Karena kalau di sana saya kangen Indonesia, dengan lingkungan Indonesia. Tetapi setelah saya pulang di Indonesia, justru saya kangen sana, pingin merasakan suasananya, musim demi musim seperti itu. Oke, kalau untuk masalah ibadah nih Mas, apakah ada space khusus buat sholat di Hiroshima University itu, di tempat Mas Hendra kuliah itu? Jadi saya berangkat dari bandara dulu ya. Jadi ketika kalau ke Hiroshima itu biasanya saya lewatnya itu Kansai International Airport. Itu ini transitnya di Jakarta atau dari Jawa Surabaya atau dari mana dulu? Itu tergantung pilihan maskapainya. Kalau Garuda biasanya lewat Jakarta. Tetapi kalau lingkungan kita kan saya kan orang Banjar ya. Itu paling dekat kan Jogja. Itu bisa ngambil Air Asia. Kalau Air Asia itu transitnya nanti di Malaysia. Kemudian tetapi airport tujuannya ke Jepang itu biasanya tetap di Kansai. Kansai itu di Osaka ya. Jadi bandara besar, tapi itu lepas pantai. Jadi sebenarnya itu laut, tetapi dibikin sedemikian rupa akhirnya jadi bandara gitu. Iya, sebagai fondasi bandara. Iya. Jadi ketika nyampe Kansai itu luas, ada berapa lantai itu, nanti ada setelah itu ada tulisan tuh prayer room, Anda Muslim. Nah itu dari
dari masuk aja, ibaratnya pintu masuknya Jepang aja mereka udah welcome ke Muslim ya. Muslim ya. Jadi kalau saya dengar itu mereka karena wisatawan dari Muslim itu banyak. Akhirnya mereka memberi fasilitas prayer room Iya, seperti tempat itu. sholat khusus ya. Itu dari bandara. Kemudian kalau dari bandara itu kita naik bis, kemudian dari stasiun kita naik kereta sampai ke Hiroshima. Nah, kebetulan kampus saya Hiroshima itu banyak sekali tuh komunitas Muslim. Ya. Ada Indonesia, jumlahnya ratusan ya, Ratusan. bukan puluhan tapi ratusan di sana. Itu kuliah apa TKI juga itu Mas? Kuliah ada, yang TKI juga ada. Juga TKI dari pinggiran-pinggiran kota. Kalau Jumatan biasanya kita ngumpul. Bareng ya Mas ya. Berasa Indonesia banget itu. Iya. Jadi itu ya, ada ratusan mahasiswa di situ. Ada yang S2, ada yang S3, dan mereka bawa anak istri. Iya, jadi banyak anak-anak di situ. Anak-anak, dan uniknya ya, anak-anak di sana, orang Indonesia yang kuliah di sana itu anak kecil awalnya di Jepang sama sekali nggak bisa bahasa Jepang, tetapi setelah sekolah sebulan 2 bulan masih stres, tapi 6 bulan ke sana mereka tahu-tahu mereka udah lebih jago dari orang tuanya. Untuk ngomong bahasa Jepang loh. Kalau untuk berarti itu di sekolah ya? Ya, sekolah. Ada space khusus buat sholat juga nggak tuh? Kalau untuk mereka sangat menghargai perbedaan kok. Jadi kalau misalnya yang Muslim mereka mempersilahkan. Kalau jam kerja itu kan kalau kayak kita reguler itu dari jam 7 sampai dengan jam sore atau jam 2, 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Kalau di sana, kalau sekolahan misalnya dicontohkan, misalnya ada teman-teman nih yang mau nantinya nikah sama orang Jepang atau apa, atau bawa boyong anak istri atau anak suami seperti itu, kira-kira kalau untuk SD itu jam berapa sampai jam berapa itu? Kalau SD itu kalau nggak salah pagi sampai sore. Itu 5 hari ya Mas ya? Iya, kalau nggak salah 5 hari ya. Karena kebetulan saya belum punya anak, jadi saya nggak begitu tahu pasti ya. Cuma lihat sekilas gitu. Yang perempuan, beliau masih single ya. Oke gitu. Ya, saya lanjutin lagi ya. Jadi tentang apakah susah sholat di Jepang? Enggak. Kalau di Hiroshima itu tadi kan mahasiswa ada Indonesia, Malaysia, Mesir, Arab, bahkan Palestina, Uzbekistan dan lain-lain. Afrika juga yang Muslim, itu komunitas itu ngumpul, dan akhirnya sekarang kalau di Hiroshima University itu sudah punya masjid sendiri yang buat Jumatan. Berarti Jumatan nggak jauh pas ada jam kuliah itu? Sih agak ya nggak jauh amat ya, bisa nyepeda, atau kita juga komunitas itu sudah punya mobil tuh buat ngantar dari kampus ke masjid. Itu masjid utama yang masjid buat Jumatan. Tapi di kampus saya dulu juga di ruang paling atas juga dikasih tempat buat sholat gitu. Keren, PPI-nya di sana sudah punya mobil khusus sendiri. Jadi patungan ya mungkin masih patungan, dan mereka punya. Ya itu sebenarnya bukan PPI ya, itu komunitas Muslim. Komunitas Muslim dari berbagai negara. Beli kayak fans seperti itu ya. Oke, kalau untuk makan Mas gimana Mas? Karena sulit juga kan kalau dengan mayoritas Shinto ya mereka ya, Shintoisme. Jadi kalau Jepang itu kan sebenarnya secara culture itu agamanya Shinto Buddha ya. Tetapi gimana ya, orang Jepang itu unik kok dari segi culture. Jadi ya seperti itulah. Nah, kalau untuk Muslim, misalnya di sana kan banyaknya 7-Eleven tuh. Iya, 7 ya. Kita kalau masuk 7 ya harus hati-hati, dalam artian hanya beberapa item makanan yang bisa kita makan. Mungkin kalau kita masuk ke 7 ada berapa ratus produk makanan yang bisa kita makan paling di bawah 10 item. Dikit banget ya Mas ya. Paling kayak telur rebus ya, kayak gitu. Kita mainnya aman. Ikan, telur atau ayam gitu. Ikan juga mungkin ada ingredients atau tambahan mungkin yang dari pork atau lard itu minyak babi gitu. Biasanya di komunitas kita kan ada yang pintar bahasa Jepang. Mereka akan memberitahu kalau ini adalah kanji untuk pork, kanji untuk misalnya mirin itu kan dari sake, kanji untuk sake kayak gitu. Jadi mereka hati-hati dengan produk ini, cari yang lain kayak gitu. Jadi
saling share informasi. Ini loh produk-produk yang aman, Iya. ini yang lain kayaknya enggak kayak gitu. Iya. Untuk orang-orang yang pintar bahasa Jepang biasanya nge-share info ke komunitas gitu. Jadi paling nggak kalau brandnya ini udah tahu bahwa itu jangan diambil dulu ya, seperti itu. Tetapi ada satu supermarket yang di situ ada space khusus, yang di situ halal food dan itu Iya. banyak sekali, ada ayam, ikan dan lain-lain. Itu khusus halal food. Halal. Ada. Jadi untuk masalah makanan menurut saya nggak masalah. Nggak masalah ya. Dan di sana banyak pasar tradisional juga yang mungkin kita bisa beli sayurnya atau buah. Kok saya dengar harga buah kayak melon itu harganya mahal juga ya, kayak melon kemudian. Jadi kalau setahu saya itu justru nggak ada pasar tradisional. Apakah pernah ke pasar? Ya, lingkungannya udah beda sama sini. Iya. Jadi sana modelnya kalau nggak minimarket ya supermarket. Oh, Kayak iya. gitu. Cuma enaknya model pasar seperti itu, kita tuh kalau yang nggak bisa bahasa Jepang, kita kan cuma milik barang, bawa ke kasir, bayar udah, nggak perlu ngomong. Nggak perlu ngomong Iya, ya. yang kesulitan bahasa Iya, benar-benar. itu lebih praktis. Lebih praktis. Dan teman-teman kalau masalah makan, saya yakin teman-teman masih bisa nge-manage itu dengan baik. Mungkin membeli produk mentahan kayak sayur, kayak telur. Ya kalau untuk pemotongan muslim misalnya buat ayam aja ada nggak mas? Nah, itu ayam, kalau saya andalan saya itu beli ayam yang produk dari Brasil. Brazil ya. Nah, jadi ada Efek Ronaldinho Frozen. Ronaldo nggak ada ya? enggak. Jadi frozen itu ada dibungkus plastik, di situ udah ada label halal. Oke. Dan itu biasanya dari ayam dari Brasil itu. Oke, ayam Brazil ya. Gimana tuh rasanya ayam dari Brazil? Sama. Tapi insya Allah halal ya mas ya, Halal. halal. Mas, kita berubah nih. Kalau tadi terkait dengan masalah tempat ibadah, masalah makan, kuliahnya yang jadi main menunya mungkin banyak dari teman-teman tujuan utamanya adalah kuliah. Nah, kalau untuk kuliah itu kayak coursework atau dia full by research gitu mas? Kalau kebanyakan universitas di Jepang itu by research. By research. Kalau S2 ke atas loh ya. Iya. Kalau S1 mungkin beda. Jadi mungkin ada pertanyaan, sebenarnya kuliah di sana itu pakainya bahasa apa sih? Ya, itu yang utama. Satu, mungkin pertanyaan kalau pakai bahasa Jepang itu pasti susahnya minta ampun ya. Sulit tuh. Nah, ini sebenarnya kalau Jepang itu karena internasionalisasinya udah lama dan mereka juga beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Jadi di universitas mereka biasanya membuat satu fakultas khusus tuh yang buat mahasiswa internasional, international student. Jadi dan fakultas ini berbagai macam prodi ngumpul di situ, tetapi dikhususkan yang internasional, dalam artian ya orang Jepang pun banyak yang masuk, orang luar pun masuk, tapi bahasa pengantarnya bahasa Inggris seperti itu. Oh, ya udah bahasa Inggris lah ya. Jadi itu kan sangat memudahkan orang-orang asing untuk masuk ke Jepang. Oke. Nah, dan lebih ya kalau punya skill bahasa Jepang itu malah tambah bagus ya untuk komunikasi. Tapi kalau misalnya bahasa Jepangnya masih kurang, tetapi ya kita bisa ngejarnya di bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Oke. Kalau untuk kuliah durasinya mas, itu kan 2 tahun udah itu waktu standar. Nah kalau dalam 1 minggu itu apakah full setiap hari atau hanya Senin Kemis saja atau Senin Selasa aja? Atau tergantung sensei ya namanya, tergantung senseinya atau kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk kuliah itu nggak beda jauh dengan di Indonesia ya. Dari awal semester itu sudah ada sebaran jadwal. Oke, jadi itu ya gimana ya? Kalau ngomongin S2 dulu ya. Kalau S2 itu biasanya sibuknya di awal kalau waktu jurusan saya itu. Jadi semester 1, 2 itu sibuk ini kuliah dan riset juga. Tapi nanti semester 3, 4 itu udah fokusnya ke riset. Dan bagusnya Jepang itu dari awal itu kita udah ngajuin proposal riset. Dari semester 1? Iya, dari awal. Dari semester 1, kemudian nih yang sebenarnya hal yang sangat menarik ya. Mas, maju dikit mas, bentar mas. Hal yang sangat menarik yang saya dapatkan di sana ya. Jadi untuk riset itu
kita ada tiap minggu itu progress report ya, Oh, untuk iya. mempresentasikan Hasil. perkembangan riset kita. Itu tiap minggu dipresentasikan. Itu bergilir, di prodi itu ada berapa orang kita bergilir, dan itu kan pertama melatih kita ya untuk ngomong sebenarnya. Jadi kita nggak canggung nanti ngomong di depan umum. Keduanya, progresnya selalu terpantau. Jadi tiap 1 minggu 2 minggu itu terpantau. Dan di situ ketika kita mempresentasikan, otomatis kan ada pertanyaan dan juga suggestion ya, ada saran dari teman-teman kita dan juga profesor kita. Itu kan jadi masukan yang sebenarnya sangat membantu sekali. Kita ibaratnya nggak jalan sendiri, tapi banyak yang mendukung kita seperti itu. Berarti kalau untuk waktu kuliah dari semester 1 itu ya tentatif lah ya, bisa kalau kayak Indonesia banget ya. Kalau Indonesia banget kan mungkin kalau dosennya nggak bisa hari ini, kita bisa rubah besok misalnya, atau lusa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari semester 1 kalau Mas Hendra kan milihnya full by riset ini. Nah, untuk full by riset ini, risetnya di Indonesia apa di Jepang itu, Mas? Ya. Kalau di luar negeri ya, kalau sebenarnya gini, luar negeri atau negara manapun ya, setahu saya sih ya, mereka tuh sebenarnya apa ya, lebih tertarik datanya data dari negara kita. Betul. Dari negara mahasiswa itu sendiri. Karena itu juga info buat mereka. Iya, benar-benar sih. Itu. Jadi additional information lah ya, seperti itu. Jadi mereka bisa ngegali lebih dalam terkait dengan lebih dalam. Kan kalau misalnya tuh, kalau kita ngambil data atau riset dari negara kita, itu kan otomatis kita udah tahu keseluruhan. Maksudnya kita mau masuk kemana, meneliti siapa yang harus ditemui, itu kan udah lebih enak. Tetapi kalau kita risetnya di Jepang itu sendiri, pertama masalah bahasa, masalah ini administrasi, ngurus surat dan lain-lain, itu kan susah. Belum lagi bayar kalau karena Nihongo itu kan susah. Jadi ya di satu sisi ya simbiosis mutualisme lah ya sebenarnya. Mereka pengen informasi dari kita dipermudah. Dan guys, kalau di sana itu, kalau untuk teman-teman yang kuliah S2, kalau di Indonesia rata-rata dosen pembimbing itu lebih dari 1 ya, Mas ya. Kalau di sana apakah lebih dari 1 atau hanya 1 orang? 2 biasanya. 2 ya. Oh, 2. Oke. Kemudian nih Mas, pertanyaan yang sedikit nyeleneh ini. Jadi kalau pertanyaan nyeleneh ini ya bisa dijawab serius ya monggo, kalau enggak ya monggo. Selama di Jepang udah punya pacar orang Jepang belum, Mas? Ya belum ya Mas ya. Yang terpublish belum ya, tapi kita nggak tahu sih pada intinya seperti apa. Seperti ini ya. Di sana kan agamanya kan ke Islam belum begitu tahu tentang Islam. Kemudian kita sebagai laki-laki kadang juga kan mikirnya udah jauh tuh. Misalnya kita kenal orang situ, mau gimana, apakah dia mau diajak ke agama kita ataukah nanti kita ajak ke Indonesia atau kayak gitu. Soalnya kalau kecenderungan ya, kemungkinan besar rata-rata kalau mau nikah dengan orang sana lebih baik hidup di sana daripada hidup di Indonesia. Jadi warga negara Jepang yang baik. Jadi nanti bisa ketemu sama Kapten Tsubasa Ozora, orang Jepang. Juga Naruto. Jadi kalau di sana kan nyari uang lebih mudah mungkin ya. Kemudian asal mau kerja keras gitu ya bisa. Kemudian untuk orang sana kan mungkin udah comfort, udah nyaman dengan kehidupan sana. Ketika dibawa ke sini belum tentu, apalagi dengan iklim kita yang 2 musim ini ya, musim hujan sama musim panas atau musim kemarau. Tapi sebenarnya Jepang itu seperti menurut saya kayak gimana ya, separuh surga lah. Separuh surga untuk keindahannya seperti itu ya. Tetapi emang yang harus kita adaptasi untuk hidup di sana adalah masalah kerja keras. Karena orang sana adalah pekerja keras. Nah, Mas, selama durasi kuliah apakah pernah ikut kerja part time atau ikut proyeknya sensei atau? Saya dari awal udah kerja ya, karena ini tips ya untuk yang mencari beasiswa. Jadi saran saya, beasiswa itu ada banyak macamnya kalau ke luar negeri.
yang kalau untuk sekarang itu paling terfavorit adalah LPDP karena itu full scholarship. Dan ketika kita dapatkan LPDP ini di sana kita udah tenang, udah nggak mikir macam-macam ya, mikir kerja dan Nah, sebagainya. kebutuhan udah tercukupi, kita tinggal fokus kuliah seperti itu. Dan itu LPDP, kemudian juga ada BULN ya kalau nggak salah. yang dari Jepang juga dari MAX, itu Kementerian Pendidikan Jepang, kemudian ada JASO Dari universitasnya juga. ya, kemudian Monbuso dan lain-lain ya. Oh, banyak tuh guys. Jadi kalau teman-teman yang mungkin file di yang pertama karena beasiswa dalam negeri untuk ke luar negerinya gagal, jadi banyak kemungkinan possibility kalau teman-teman pengen dapat beasiswa dari luar ya Mas ya. Dan untuk nominal lumayan juga mungkin ya Mas. Ya, tetapi paling nyaman yaitu LPDP dan juga yang dari Max. Maksudnya seperti ini, bukan saya berpikiran besar kecilnya beasiswa ya, tetapi kalau kita dapat beasiswa yang emang mencukupi kehidupan kita di sana, kita kan sudah fokus tinggal kuliah. Betul. Kalau karena ini kan dulu saya dapat beasiswa yang nggak begitu besar ya, jadi saya kuliah dan juga harus bekerja untuk membayar SPP itu. Jadi saya harus part time, harus nyesuai menutupi kebutuhan ya, gimana menutupi caranya. kebutuhan. Itu kan kadang bikin fokus agak buyar juga. Oke. Hampir lupa kalau biaya di sana tinggalnya di dorm atau nyewa rumah atau gimana Mas? Kebetulan itu dikasih dormitory ya, jadi ada subsidi dari kampus, jadi lumayan meringankan. Per bulan berapa itu Mas kalau kita boleh tahu? Kalau saya udah nggak lupa, tapi kisaran mungkin 600.000 kalau di rupiah. 600.000 kalau di rupiah kan. Di Hiroshima itu akses ke kampus jauh apa dekat ya Mas? Deket, tinggal naik sepeda ontel. Oke. Karena transportasi andalan di sana adalah sepeda ontel. Bahkan sensei-senseinya mungkin Iya. yang muda lebih cenderung ke sepeda. Ya gitu. kalau sensei ada yang naik sepeda, ada yang pakai mobil mewah. Prius apa gitu ya. Kadang saya herannya tuh di sana kadang agak gregetnya gini. Jadi di dormitory itu ada beberapa staff, kalau di sini OB lah ya, Iya. yang bersih itu bawahnya apa coba? Volvo. Jadi nggak perlu jadi kerja yang wah di sana itu. Iya. Insya Allah bisa beli mobil gitu kalau orang sana. Iya. Benar. Terus saya juga pernah ke sekolah di Jepang, itu guru-gurunya bawahnya BMW atau VW itu yang VW itu ya. Dan mobil-mobil kelas-kelas berat itu. Yang nggak dari Indonesia pastinya. Ada sih mungkin untuk beberapa orang yang punya, tapi jarang terpantau oleh kita yang dengan taraf kehidupan seperti itu. Lexus ya. Untuk rencana selanjutnya Mas, apakah ada pengen target? Ya kalau kita bisa berandai-andai ya. Kalau untuk kuliah lagi, kira-kira untuk diri pribadi Mas sendiri, apakah di Jepang, apa di Indonesia saja, atau negara lainnya yang ini apa opini sendiri lah. Saya yakin teman-teman punya opini sendiri. Ya, kalau saya masih muda, mungkin saya ingin keluar negeri lagi ya. Sekarang masih muda juga kan? Jadi saya ingin ke Jepang, Oh, iya. tapi saya ingin jalan-jalan. Oh iya. Jalan-jalan. Cepat distraksinya cepat banget itu. Saya arahnya main di sana tapi sebenarnya. Ya lanjut. Ya, jadi pinginnya ke Jepang lagi, tetapi jalan-jalan atau bisnis trip atau kerjasama luar negeri seperti itu. Tetapi untuk lanjut nanti dulu lah ya. Atau riset atau apa gitu Mas. Ya riset gitu. Ya. Oke. Teman-teman kalau ada yang pengen bertanya silahkan tanya di kolom komentar. Jadi nanti kita mungkin bikin sesi selanjutnya dengan Mas Hendra. Jadi jangan lupa like and subscribe, itu yang paling inti. Sekarang saya rasa cukup kita diskusi hari ini ya Mas ya. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan, bayangan, silakan tanya di kolom komentar. Karena Mas Hendra ini adalah posisi duduknya di samping saya kerja, jadi nanti kita bisa saling sharing atau kita list pertanyaan mana yang paling banyak ditanyakan, kemudian kita adakan vlog yang kedua. Mas, kata-kata mutiara, kata-kata indah buat teman-teman yang mungkin pengen kuliah di sana ini,
harus motivasinya seperti apa, apakah dengan kapasitas kita nggak bisa bahasa Jepang, apakah bisa start ke sana. Kemudian ya paling nggak penyemangat buat teman-teman, apalagi ini pandemi nih Mas, banyak yang dapat LOE keterima di universitas mana, tapi karena pandemi Indonesia nggak boleh masuk karena angka kasus COVID-nya day by day-nya tetap tinggi. Nah sarannya buat teman-teman biar tidak putus asa, tetap semangat, kayak seperti apa Mas? Monggo Mas. Ya, sebelum saya ke kata-kata seperti itu ya, sebenarnya untuk ngomongin masalah Jepang, saya mempunyai banyak cerita, dalam artian masih banyak hal yang mungkin untuk di sesi ini nggak bisa saya ceritakan ya, karena panjang dan hal-hal yang sangat menarik saya temukan di sana. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mungkin ada impian kuliah ke luar negeri, ya saran saya ya punyalah mimpi yang besar. Dari manapun Anda berada, dari manapun posisi Anda sekarang, tapi tetap punyalah mimpi yang besar. Karena Allah itu akan mengabulkan mimpi yang besar, bukan mimpi yang kecil-kecil. Setidaknya kalau kita punya mimpi besar itu, kalau target kita itu nggak kecapai, paling nggak kita agak tinggi dikit seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Mas Hendra. Ada lagi yang mau ditambahin? Ya, cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa itu tadi pesan dari saya. Nanti kita akan adakan sesi selanjutnya bisa saja dengan Mas Hendra atau bisa saja dengan orang yang berbeda. Dan jangan lupa karena sekarang musim COVID guys, jadi kita harus menggunakan masker. Kemana masker saya? Jadi tetap menggunakan masker, jaga diri sendiri dan jaga diri orang lain, apalagi orang-orang terdekat Anda. Jadi jangan sampai kita salah satu orang yang berisiko atau memberikan masalah kepada orang lain. Tetap jaga diri Anda, jangan lupa personal hygiene-nya diperbaiki dan jadi role figur yang baik di masyarakat. Oke, kita udah pakai masker. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita tutup, kita close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.